Pernah nggak sih kita nunda-nunda pekerjaan, tapi terus kemudian kalau sudah deadline, tiba-tiba pekerjaan itu selesai, padahal kemarin-kemarin kayaknya lama banget ngerjainnya. Terus pernah nggak sih kita misalnya pernah ada 2 tugas dengan waktu yang berbeda deadline-nya, misalnya satu tugasnya itu deadline-nya 7 hari, satu tugasnya lagi adalah deadline-nya 3 hari. Kalau kita bicara kualitas, beban kerja, padahal kayaknya sama-sama nih keduanya, bebannya sama, kualitasnya juga sama, tapi alhasil tugas yang pertama tadi dengan deadline 7 hari tadi, itu kita jadi di malam ke-6, hari ke-6 malam dan mepet banget sama deadline. Tapi jadi juga sih gitu ya. Terus pernah nggak sih tugas yang kedua tadi itu yang deadline kita 3 hari itu juga sama, dimana jadi juga tapi di hari kedua malam mepet di hari ketiga dan memang keduanya juga mepet juga sama deadline gitu. Pernah nggak sih kita ngalamin kayak gitu? Pernah ya, dan ini misalnya kalau kita bilang ada yang bilang bahwa ini namanya the power of kepepet. Padahal sebenarnya ini kita namakan Parkinson Law, di mana sebuah kaidah dari Parkinson yang diutarakan oleh Dr. Northcote Parkinson, seorang ahli teori administrasi berasal dari Inggris, dan karya tulisannya itu Parkinson Law of the Rising Pyramid di tahun 1957, di mana mengungkapkan bahwa more time less effort need dan less time more effort need. Artinya ketika kita memiliki waktu yang kecil atau sedikit, effort kita itu lebih, sehingga kita kayak menghadapi sebuah bahaya di depan mata dan kayak makin lama makin deket gitu, dan sehingga kita jadi fokus banget sama tugas itu. Dan kalau kita pas fokus, bisa jadi kita lupa melihat sosmed, lupa tiba-tiba jadi ulang tahun temen, lupa scrolling WhatsApp, bahkan kita bisa lupa loh memberi makan kucing, dan itu sebenarnya adalah harga yang kita bayarkan untuk mencapai sebuah fokus. Nah, dalam hukum Parkinson, bila kita bisa menyelesaikan lebih banyak dalam waktu lebih sedikit sebenarnya. Nah, jadi kita itu bisa persingkat activity kita dengan batas waktu penyelesaian tertentu, sehingga memaksakan kita untuk jadi fokus, perhatian, dan ini sebenarnya mencegah penundaan-penundaan kita, karena kadang kita ngerasa nunda-nunda aja, males aja. Nah, itu karena deadline-nya terlalu lama. Nah, misalnya nih kita ada tips nih, kalau misalnya kita punya sebuah aktivitas mikro misalnya, dalam 1 minggu misalnya, kita bisa tips yang pertama adalah tentukan prioritas dalam 1 minggu itu apa. Kalau teman-teman bingung, pilih saja 3 kegiatan utama yang dimana kegiatan tersebut kita lakukan efeknya akan jadi besar banget kepada pekerjaan kita, karir kita, atau bisnis kita. Nah, kemudian kita breakdown lagi tuh per hari juga sama, prioritasnya mana lagi. Dan kemudian jangan lupa tips yang ketiga adalah setelah kita sudah breakdown, kemudian kita tentukan alokasi waktunya dalam 1 hari, misalnya ada sebuah 3 kegiatan utama. Nah, kemudian kita set batas waktunya, deadline-nya kapan, sehingga kita kayak punya waktu yang gak boleh diganggu dulu dalam hari tersebut, sehingga kita fokus banget, sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih banyak dengan waktu yang sebenarnya sangat sedikit. Nah, ini akan memaksa kita sebenarnya untuk segera bertindak, fokus sama terhadap penyelesaian, sehingga banyak activity yang kita ngerasa ini semua ngedesak. Jadi kita mengerjakan pekerjaan itu sangat baik. Misalnya, atau kalau kita ngantor, anggap aja hari Jumat itu kita cuti, sehingga Senin sampai Kamis itu kita harus selesaiin dengan baik, sehingga hari Jumat itu kita banyak waktu yang luang, waktu untuk yang kita bisa evaluasi hal-hal lain. Nah, tapi dengan Parkinson Law ini juga sama. Kalau misalnya deadline-nya terlalu panjang, akhirnya kayak kegiatan itu jadi membengkak.
karena waktu yang tersedia untuk penyelesaiannya panjang. Oh nanti deh tak selesaiin nanti. Jadi kayak nggak kelar-kelar jadinya. Nah kebayang nggak sih sebenarnya kalau kita dalam sebuah keseharian aktivitas-aktivitas itu kita kerjakan setiap hari itu kita ngerasa ngedesak terus. Bayangkan produktifnya kita. Nah kalau teman-teman pakai handphone itu di iPhone ada namanya fasilitas don't disturb, gak boleh diganggu, itu bisa di-schedulein 1 jam atau pakai teknik Pomodoro di mana 25 menit bekerja, 5 menit refresh. Nah itu bisa di-set sehingga tidak ada notifikasi yang masuk apapun kecuali telepon. Atau yang kedua, kalau saya sih seringnya pakai desktop ya kalau bekerja ya, dan handphone agak dijauhkan. Sehingga kalau di desktop atau di laptop itu kita bisa pakai i.ggtimer.com buat timer pengukur waktu. Kita bisa set 15 menit kah, 30 menit kah, atau Pomodoro-nya tadi gitu, dan itu kita bisa set. Sehingga sebenarnya setelah kita mengerjakan satu kegiatan terus kita set timer, kita kayak rasa ada yang ngejar-ngejar nih, ada yang ngeliatin gitu kan. Jadi kayak kita fokus banget jadinya, sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu yang lebih cepat, lebih banyak. Nah yuk mari kita tentukan deadline-deadline kita sendiri sehingga hilang deh itu sifat menunda. Oke, buat teman-teman yang belum tahu Human Plus itu apa, Human Plus itu adalah sebuah lembaga manajemen konsultan baik SDM terkait produktivitas, dan supaya kita tetap semangat untuk berkarya, monggo subscribe ya. Thank you.